Saya sampai sekarang masih ketawa ketika baca berita bahwa Pak Surya Paloh ingin menyatukan cebong dan kadrun dalam satu barisan dengan menjodohkan beberapa nama capres dan cawapres. Nama-nama itu ada Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Anies, dan Prabowo Anies. Niat beliau baik sebenarnya sih, tapi mohon maaf ya Pak, ini salah kaprah. Saya coba jelaskan dulu ya Pak SP. Cebong itu nama julukan untuk pendukung Jokowi waktu Pilpres 2019. Julukan atau bisa dibilang sebagai ejekan itu muncul karena ada foto Pak Jokowi sedang melepas cebong-cebong atau anak kodok ke kolam. Julukan cebong itu muncul dari pihak pendukung Prabowo yang gerah karena mereka selalu dijuluki kampret. Kampret itu plesetan dari akronim KMP yang sebenarnya adalah singkatan dari Koalisi Merah Putih. Di alam demokrasi, sah-sah aja buat ngasih julukan ke lawan politik. Dan buat saya, itu bukan polarisasi, tetapi bagian dari pesta demokrasi. Dan ejekan-ejekan seperti itu biasa banget ketika ada dua kubu yang berhadap-hadapan. Miriplah ketika dua klub sepak bola yang saling mengejek sekaligus memberi semangat tim kesayangannya. Selama itu dalam batas koridor julukan saja, tanpa kekerasan fisik, saya rasa wajar aja. Toh mereka saling mengejek dengan nada riang. Kalau ada yang tersinggung, ya itu emang orangnya pada dasarnya baperan aja. Gak asik. Pak Jokowi kemudian menang dan Prabowo kalah. Ini biasa juga dalam sebuah pertandingan. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Cebong pun berjaya, kampret menghilang di tengah malam. Kadrun itu beda lagi Pak SP. Kadrun itu akronim dari kadal gurun. Sebuah julukan yang diberikan kepada mereka yang memainkan politisasi agama demi agenda pribadi mereka, yaitu mendirikan negara khilafah. Dan kadrun ini berbahaya karena mereka ingin mengganti bentuk negara kita yang sudah disepakati bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan kadrun ingin mendirikan negara agama. Kenapa mereka dikasih julukan kadrun? Ini sebagai sebuah stempel karena mereka itu selalu mengklaim umat Islam sebagai jalan ninjanya. Padahal mayoritas umat Islam nggak merasa tuh kadrun itu wakil dari mereka. Saya aja najis kok disama-samakan dengan mereka. Meski sama-sama beragama Islam. Karena saya cinta Indonesia dengan segala kebinekaannya. Disebut kadal gurun karena mereka sedang mengimpor budaya Arab ke Indonesia dan ingin bangsa ini tunduk kepada entitas Arab. Wah, ora sudi Pak. Ini bukan rasis, ini justru bentuk kecintaan pada budaya asli negeri ini. Kadrun itu bisa berarti juga neo-Khawaris. Khawaris dalam sejarah Islam adalah para pembangkang yang tidak pernah tunduk pada pemerintah. Mereka menggunakan agama sebagai bagian dari cara mereka untuk berkuasa. Contoh kadrun itu di Indonesia ada di HTI, FPI, 212, dan sejenisnya. Kadrun itu bukan sebuah julukan dalam momen politik, catat itu. Tapi itu menggambarkan sifat dan karakter seseorang. Jadi paham kan perbedaannya Pak SP yang terhormat dan pintar? Bapak saja sudah salah dengan menafsirkan cebong dan kadrun itu sebagai bentuk polarisasi. Itu seperti membandingkan klub sepak bola dengan klub basket. Sama-sama klub olahraga, tapi beda banget jenis permainannya. Nggak apple to apple. Dan cebong itu adalah mereka yang nasionalis, ingin mempertahankan NKRI. Sedangkan kadrun ingin menggantinya jadi negara khilafah.
Lah, ya harus dilawan mati-matian dong, Pak. Jangan dibiarkan kayak zaman SBY dulu yang membuat kadrun makin berkembang dan meracuni pemikiran banyak orang di mana-mana. Yang lucunya lagi, dari yang saya baca, sebagai upaya untuk menyatukan si cebong dan si kadrun itu, Pak SP mengajukan nama-nama di mana dari semua nama itu selalu muncul nama Anies Baswedan. Saya jadi ketawa lagi karena itu justru mengkonfirmasi bahwa Anies itu bagian dari kadrun-kadrun karena semua nama yang diajukan oleh Pak SP untuk bersanding dengan Anies adalah orang-orang yang nasionalis. Pak SP juga saya yakin adalah orang nasionalis. Lalu kenapa memberi ruang pada kelompok pemuja khilafah bukannya malah berperang melawan mereka? Saya tahulah kalau Nasdem itu nggak punya jagoan dalam Pilpres 2024 ini yang berasal dari kader sendiri. Kalau begitu, carilah Pak orang yang terbukti nasionalis, bukan yang oportunis yang memanfaatkan ayat dan mayat sebagai cara untuk mendapat kekuasaan. Politik identitas itu berbahaya Pak SP, bisa menghancurkan keutuhan negeri kita yang bineka. Dan jangan sampai Nasdem nantinya dikenal sebagai partai oportunis yang memainkan segala cara untuk bisa berkuasa. Nanti jelek loh nama partai Bapak. Dan noda itu Pak, percayalah, tidak akan hilang sepanjang zaman seperti nama Anies Baswedan yang akhirnya dicap Bapak politik identitas karena memanfaatkan politik agama di Pilgub DKI 2017. Mau dicuci sekeras apapun, kotorannya nggak bisa hilang. Karena dampak dari politik identitas itu menimbulkan luka dalam yang tidak akan pernah bisa hilang. Saya sih berharap semoga Nasdem bisa berpikiran rasional dengan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Bukan karena Anies tidak punya hak dalam pemilu, tetapi karena dia sekarang menjadi simbol dari kadrun-kadrun itu untuk ditunggangi supaya mereka bisa berkuasa nanti di 2024. Dan cara untuk mencegah kadrun-kadrun itu adalah jangan calonkan Anies Baswedan sebagai bukti kita sayang pada dia. Kadrun itu ibarat virus yang sekarang sedang menumpang di tubuh Anies. Dan Anies harus dikarantina dulu supaya virusnya nggak menyebar ke masyarakat banyak. Jadi sudah paham kan Pak SP? Mari kita jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai mesin penghancur negeri. Indonesia ini terlalu indah untuk dirusak, apalagi dirusak atas nama pemaksaan satu agama. Seruput dulu kopinya, Pak. Markidrun. Mari kita lawan kadrun. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.